Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kehadiran Tuhan yang berkenan tinggal di antara kita. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus menjadi jalan pemulihan kehidupan. Dalam Alkitab dikatakan, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan dia menjadi damai sejahtera." Marilah kita menyambut kedatangannya dengan sambil berdiri menyatakan kemuliaannya seperti dalam nyanyian Kidung Jemaat 109 bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Hai mari berhimpun. Bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rumah insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju Maryam hingga yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah Natal ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai kekal. Amin. 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 Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk.
Saudara-saudara, inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus sehingga membuka harapan baru bagi kehidupan. Yohanes mencatat firman yang semula bersama-sama Allah itu kini telah menjadi daging. Firman itu tidak menjauhi dunia, tetapi masuk ke dalam dunia dan tinggal bersama ciptaan. Inkarnasi Allah dalam Yesus adalah jalan yang baru dan paling penuh bagi Allah untuk mengungkapkan dirinya. Sebagaimana Allah yang berkenan tinggal bersama kita menyatakan solidaritasnya. Semoga Natal ini juga menjadi sarana bagi kita semua untuk merajut solidaritas antar sesama manusia dan ciptaan yang lain, agar kehidupan benar-benar dalam keadaan damai di hati, damai di bumi. Dengan syukur kita memuliakan Dia, Sang Raja Damai. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini megahkan? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang diharapkan saat kita merayakan Natal? Apakah Natal itu hanya kesenangan diri dan keluarga semata? Apakah Natal yang dirayakan membuat kita mengingat banyaknya orang yang membutuhkan belas kasih karena hak-hak mereka dirampas? Apakah Natal yang dirayakan dengan gegap gempita membuat kita teringat pada mereka yang sakit, lemah, kelaparan, kehilangan pengharapan? Dalam doa, mari kita datang kepada Allah untuk memohon ampunannya.
Maha besar Allah Tuhan Bapa Surgawi, segala puji hormat dan kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Di tengah kami merayakan Natal untuk memperingati kehadiran Allah di dunia ini. Kami menyadari segala keterbatasan kami menyadari segala kekurangan kami. Kami masih terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri, sehingga kami kurang menaruh perhatian terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami, karena kami menyadari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah akan melengkapi kehidupan kami. Amin. Mampirlah dengar doaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyesali dosa-dosa kita, maka pada saat ini terimalah berita anugerah daripada Tuhan. Tuhan kita sungguh pengasih kepada orang yang dengan rendah hati mengakui segala kesalahannya. Tuhan menyatakan anugerah. Firman-Nya berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan kehidupan kita yang saling mengampuni. Mari kita sambil berjabat tangan sambil mengucap salam damai dengan kanan kiri kita.
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita wujudkan syukur kita dengan melantunkan pujian bagi kebesaran nama Tuhan. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarmu, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis maupun pelayanan sidi pengakuan percaya. Pelayanan sakramen baptis didasarkan pada perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama, dengan air. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kedua, dengan pembasuhan itu sakramen baptis menunjukkan adanya pengampunan dosa. Ketiga, dengan pengampunan dosa itu maka sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah sendiri. Dan yang keempat, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus. Demikian pula, nanti akan ada anak-anak kita yang akan menerima sidi atau pengakuan percaya, di mana ketika ia kecil, ia telah dibaptis ketika masih kanak-kanak sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus, melalui orang tua, melalui orang-orang terdekat, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan imannya sebagai bukti bahwa ia telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sesudah dewasa anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Maka sebelum kita bersama-sama melayankan sakramen baptis maupun sidi, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kiranya berkenan memakai sakramen baptis maupun sidi ini sebagai sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya jelas bahwa nanti akan ada orang tua yang akan membaptiskan anak-anaknya, maka saya mengundang Bapak Ibu Henditya Putra Setiawan. Saya mengundang Bapak Ibu Cahyo Nugroho. Dan saya mengundang Bapak Ibu Ervan Sandi Saputro. Supaya jelas bahwa Bapak Ibu akan membaptiskan anak-anak saudara, bahwa anak-anak saudara juga telah dianugerahi keselamatan, dan saudara sanggup mendidik anak saudara agar ketika dewasa nanti ia menyatakan pengakuan percayanya. Maka saudara, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebagai berikut. Apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang saudara baptiskan? Apakah saudara juga bersedia mendidik anak saudara yang saudara baptiskan agar imannya nanti bertumbuh sehingga ketika dewasa ia berani menyatakan pengakuan imannya atau sidi dan menjalani hidup baru? Dan yang terakhir, apakah saudara sebagai orang tua bersedia menerima segala bentuk penggembalaan oleh gereja berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak saudara yang saudara baptiskan? Bagaimana jawabmu, Bapak Ibu Henditya Putra Setiawan? Apakah saudara bersedia? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawabmu, Bapak Ibu Cahyo Nugroho? Apakah saudara bersedia? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawabmu, Bapak Ibu Ervan Sandi Saputro? Apakah saudara bersedia? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai saksi bahwa keluarga-keluarga ini bersedia dengan segenap hati untuk membaptiskan anak-anaknya. Mari saudaraku, kita berikan anak-anak kita ini tanda baptisan. Saya mengundang Bapak Ibu Henditya Putra Setiawan. Anakku Calvin Sean Kristiawan, aku baptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berkat daripada Allah yang Maha Tinggi, yang melampaui segala akal, senantiasa memberkati saudara sekarang sampai selamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Cahyo Nugroho. Anakku Abimael Suluhing Mana, aku baptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berkat dari Allah yang Maha Tinggi, yang melampaui segala akal, menyertai saudara dalam mengasuh anak-anak saudara sekarang sampai selama. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Ervan Sandi Saputro. Anakku
Anakku Gabriel Jonathan Pandi, aku baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiranya berkat dari Allah yang maha tinggi yang melampaui segala akal senantiasa menyertai saudara dalam membesarkan dan mendidik anak saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini ada anak kita Calvin Sean Kristiawan pojok yang masih bayi mungil, anak Abimael Suluing Mana yang senyum-senyum, Gabriel Jonathan Pandi yang tingak-tinguk. Wah. Inilah anak-anak kita. Yang telah menerima sakramen baptis di bawah tanggung jawab orang tua mereka. Mereka akan dibesarkan, dididik dalam iman. Bapak Ibu, saya mohon untuk mendukung keluarga-keluarga muda ini, mengingatkan agar mereka mampu mendidik anak-anak mereka, dan pada waktunya nanti ketika mereka dewasa mereka dapat mengakui imannya. Amin. Ini tanggung jawab kita bersama. Tentu tidak mudah, banyak tantangan. Tapi mari kita dukung dalam doa, dalam daya dan dana, sehingga mereka mampu mendidik anak-anak mereka, sampai mereka mampu ketika dewasa nanti mengakui iman. Pada hari ini, Majelis Gereja akan memberikan surat tanda baptis untuk anak-anak kita. Kepada Ketua Majelis, kami serahkan. Kami mohon untuk ke depan. Bapak Penatua Budi Arjo. Sekali lagi saya umumkan, anak-anak kita yang menjadi anggota keluarga gereja kita di tempat ini, doakanlah mereka dengan segenap hati, doakan orang tua mereka pula. Kami serahkan orang tua dan anak-anak mereka ini kepada Bapak Ibu semua untuk senantiasa didukung. Tuhan memberkati. Dipersilakan. Demikian juga, pada saat ini ada anak-anak kita yang akan menerima sakramen baptis dewasa dan mengakui iman percaya mereka sidi. Saya mengundang Saudara Christian Jovan Putra Arianto bersama dengan keluarga. Saya mengundang Saudari Natali Permata Putri bersama orang tua. Saya mengundang Saudari Benedikta Bening Widya Mulia bersama orang tua.
Bapak Ibu, orang tua dari anak kita Christian Jovan Putra Arianto, panjenengan mendidik anak saudara, bahkan mendorong anak saudara untuk berpelayanan. Terima kasih. Dan hari ini panjenengan juga mengantar Christian Jovan Putra Arianto untuk menerima tanda baptis dan pengakuan percaya. Ini anak panjenengan. Demikian juga Natali Permata Putri, terkhusus untuk orang tua. Dulu waktu masih kecil, dengan gendong minta berkat baptisan. Sekarang sudah dewasa, cantik, dengan mendidik anak saudara. Matur nuwun. Dan menyaksikan dan mengantar anak saudara yang dulu panjenengan gendong, sekarang dia naik sendiri untuk mengakui imannya. Benedikta Bening Widya Mulia, waktu kecil kamu digendong bapak ibumu, bukan tanpa pergumulan, tetapi engkau digendong dan diserahkan kepada Tuhan. Orang tuamu mendukung, menyemangati, walaupun jauh di Pelesungan, Mangka. Mereka berjuang untukmu. Bapak Ibu, Benedikta Bening Widya Mulia, yang jenengan baptiskan dulu, sekarang hendak mengakui imannya. Matur nuwun. Matur nuwun. Panjenengan sampun nyemangati kagem Mbak Bening. Agar jelas pada saat ini yang akan menerima sakramen baptis maupun pengakuan percaya, saya minta saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebagai berikut. Apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis, maupun ketika waktu Anda kecil Anda diberikan tanda baptisan yang dimintakan oleh orang tua Anda? Apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? Apakah saudara bersedia menerima penggembalaan jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawabmu, anakku Christian Jovan Putra Arianto? Apakah engkau bersedia dengan segenap hati? Iya, bersedia dengan segenap hati. Janji ya? Bagaimana anakku Natali Permata Putri? Apakah engkau bersedia dengan segenap hati? Ya, saya bersedia dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawabmu, anakku Benedikta Bening Widya Mulia? Apakah engkau bersedia dengan segenap hati? Ya, saya bersedia dengan segenap hati. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku, menjadi saksi atas kesediaan anak-anak kita yang akan menerima sakramen baptis dewasa dan pengakuan percaya pada saat ini. Mari kita memberikan berkat untuk anak-anak kita. Anakku Christian Jovan Putra Arianto, Jovan, aku baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
yang menyertai-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya berkat daripada Allah yang melampaui segala akal senantiasa ada bagi anakku Jovan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Natali Permata. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang melampaui segala akal, menyertai-Mu, anakku, sekarang sampai selama-lamanya, yang menguatkan dan senantiasa menyertai-Mu. Amin. Mbak Bening. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang melampaui segala akal, menyertai-Mu, anakku, sekarang sampai selama-lamanya, menyertai hidupmu dan masa depan. Amin. Mbak Bening, Mas Jovan, Mbak Natali, maju di satu terap ya, maju di satu terap, maju lagi, maju lagi, maju lagi, dapat maju lagi. Saya minta jenengan balik kanan. Mas Jovan, Natali, dan Mbak Bening, di depan panjenengan, ini orang tua panjenengan. Ucapkanlah terima kasih atas bimbingan mereka. Mintalah restu bagi mereka. Peluklah mereka dan cium mereka sebagai tanda terima kasih. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendampingi. Saya persilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi orang tua yang telah waktu kecil membaptiskan anak-anaknya dan sekarang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bahkan menghantar mereka. Anak mereka sudah sidi, anak mereka sudah baptis. Inilah orang tua hebat yang senantiasa dikasihi dan ditopang oleh Tuhan. Matur nuwun Bapak Ibu yang telah mendidik putra-putri panjenengan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah anak-anak kita yang sudah baptis dewasa, Mas Jovan, yang sudah sidi mengakui percaya, Mbak Natali maupun Mbak Bening. Terimalah mereka sebagai warga yang dewasa, yang memiliki hak yang sama seperti Bapak Ibu. Maka pada hari ini, Majelis Gereja melalui Bapak Ketua untuk memberikan surat tanda baptisan. Nanti tanda Alkitab akan diberikan oleh Ibu Ketua, Ibu Penatua Dewi Kristiana.
Ibu Ketua. Bapak Ibu Saudara, inilah anak-anak kita yang telah mengaku percaya dan menerima baptis dewasa. Terimalah mereka, dukunglah mereka, doakan mereka, sehingga mereka dapat menjadi warga dewasa yang bertanggung jawab memelihara gereja, terlebih lagi memuliakan nama Tuhan. Berikan aplaus untuk anak-anak kita. Persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur atas pelayanan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur baptis dan sidi dengan lantunan pujian Kita Sorga Bergema. Yang di belakang nanti bisa di tengah. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging digenap firman Allah yang kekal. Malam yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, marilah kita bersama-sama berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan hantarkan. Syukur bagimu ya Tuhan, di mana pada kesempatan saat ini ada anak-anak kami yang telah kami baptiskan, dan ada anak-anak kami yang mengakui imannya dalam sakramen baptis dewasa dan sidi pengakuan percaya. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, berkatilah anak-anak kami ini,
sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berbakti kepada orang tua, terlebih lagi menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan sepenuhnya anak-anak kami yang baru saja dibaptis maupun yang mengakui imannya. Tuhan senantiasa menolong mereka. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan taburan firman Tuhan. Kami rindu Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu dalam masa Natal ini. Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan pada saat ini sehingga tidak dapat hadir karena sakit, karena kondisi berbagai hal. Kami mohon berkat Tuhan, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik dan pemulihan atas saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak Surgawi, inilah doa syukur dan doa permohonan kami. Kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20, sebagai bacaan kita di hari Natal saat ini. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Shalom. Semuanya shalom. Puji Tuhan, semangat Natal dan selamat Natal bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, di hari Natal ini tema bersama kita tidak hanya Sinode GKJ, tetapi persekutuan gereja-gereja di Indonesia maupun konferensi wali gereja di Indonesia mengambil tema yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ayat 15 saya akan membacakan sekali lagi untuk Bapak, Ibu, saudaraku. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana,
seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Bethlehem? Mengapa para gembala-gembala itu pergi ke Bethlehem? Ada yang tahu? Kenapa? Ya, tentu para gembala-gembala pergi ke Bethlehem karena di situ Tuhan Yesus lahir. Di situ ada kesukaan besar telah lahir. Di tengah-tengah kegelapan kehidupan mereka, mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem untuk melihat sukacita yang diberitakan oleh para malaikat-malaikat. Pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tema kita pada saat ini minimal ada 2 hal yang dapat saya ambil. Yang pertama, yaitu kecil bisa berdampak besar. Saudaraku, Bethlehem kota yang kecil. Bethlehem bukan kota yang besar. Tetapi dari situ, dari Bethlehem, muncul orang-orang besar. Saya ulang. Bethlehem kota kecil. Tetapi dari kota kecil memunculkan orang-orang besar. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus orang yang besar. Allah yang memiliki segala ciptaan datang ke Bethlehem. Yesus datang bukan dari kota Yerusalem, tidak. Tapi Tuhan Yesus memutuskan untuk hadir di kota Bethlehem. Mengapa Bapak Ibu kota Bethlehem itu menjadi tempat di mana Tuhan Yesus lahir? Ternyata kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, ternyata umat Israel memiliki seorang raja yang besar dan yang diagung-agungkan yaitu Daud. Ternyata Daud juga lahir di Bethlehem. Dari kota kecil bisa menjadi besar. Kota yang kecil berdampak besar. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti terus kemudian yang kecil itu tidak berguna, tidak. Tetapi dari yang kecil itu bisa memberi manfaat yang besar bagi dunia. Dari yang kecil itu bisa menjadi berkat yang besar bagi dunia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal di Indonesia mungkin bukan sesuatu yang luar biasa. Karena memang diperingati hanya beberapa orang saja, kaum minoritas yaitu kita, orang-orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, kota kecil Bethlehem bisa menjadi besar? Yesus lahir di Bethlehem, Daud lahir di Bethlehem, bisa jadi berkat bagi orang-orang yang lain. Kita yang walaupun kecil, kita juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Ini Bapak, Ibu, dan saudaraku. Maka walaupun kita dari kota kecil, walaupun kita mungkin orang kecil, tapi saya mau matur, bukan berarti kecil tidak bisa jadi berkat. Kecil bisa jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini ada anak-anak kita, Bapak saudaraku, yang menerima tanda baptisan. Ya. Dan juga ada yang telah menerima pengakuan percaya atau CD. Mereka kecil. Ya kan? Bisa apa anak-anak kita? Nggak bisa apa-apa. Bisanya nangis, bisanya ya rewel kalau kondisi mereka tidak nyaman begitu. Tetapi nanti dari mereka-mereka lah. Dari anak-anak yang tadi dibaptiskan, dia menjadi orang besar di kemudian hari. Amin. Iya. Walaupun kecil, tetapi dia bisa menjadi besar dan hebat. Maka jangan dianggap sepele anak-anak kecil. Demikian juga Bapak saudaraku, di sini tadi ada anak-anak kita remaja yang sudah mengakui imannya melalui baptis dewasa maupun CD. Mereka masih kecil, mereka belum bekerja, mereka mungkin nggak bisa apa-apa. Tetapi dari mereka lah nanti akan menjadi penerus-penerus kita yang memperhatikan dan menggantikan kita yang sudah sepuh. Mereka pada saat ini memang tidak bisa apa-apa.
tetapi mereka bisa jadi berkat bagi dunia. Mereka bisa jadi berkat dan kebanggaan bagi orang tua mereka. Amin. Iya. Iya, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jovan, engkau nanti harus jadi berkat bagi orang tuamu, jadi berkat bagi hidupmu, jadi berkat bagi dunia. Demikian juga Natali, engkau juga jadi berkat bagi orang tuamu, kebanggaan bagi papa mamamu, berkat bagi dirimu dan berkat bagi dunia. Demikian juga Bening, engkau harus jadi kebanggaan bagi orang tuamu, kebanggaan bagi dirimu, kebanggaan bagi banyak orang. Walaupun engkau sekarang masih kecil, tetapi ingat, kota yang kecil melahirkan yang besar. Engkau nanti jadi orang besar. Amin. Iya. Kita pun demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin kita merasa aku orang kecil, aku tidak mempunyai penghasilan yang besar. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan dalam Matius 2 ayat yang ke-6 maupun 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29 mengingatkan kita, Bethlehem yang kecil tapi tidak sekali-kali kecil, dia menjadi besar. Karena apa? Kelahiran Sang Kristus dan menjadi tempat lahir Sang Raja Daud. Bethlehem tidak hanya kecil, Bethlehem akhirnya besar. Bahkan itu kita peringati setiap tahun. Mungkin kita pada saat ini, Pak, aku sudah tua, aku nggak bisa apa-apa, aku ini orang kecil, aku nggak punya pangkat, derajat, dan sebagainya. Saya mau matur, walaupun saudara kecil, tetapi bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ingat kisah 5 roti 2 ikan? Ingat nggak Bapak Ibu? 5 roti 2 ikan diberikan oleh siapa? Anak kecil atau orang dewasa? Orang dewasa itu kalkulator 1 tambah 1 sama dengan lupa bahwa berkat Allah 1 tambah 1 sama dengan 1000. Bisa enggak? Bisa. Kalkulator kita sering kali kita pakai tapi kita lupa bahwa Allah yang maha ajaib itu bisa memberikan berkat yang luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudaraku, dari hal yang sepele. Ya kan? 5 roti 2 ikan mana bisa, mana cukup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, cukup, amin. Iya, dari hal yang kecil, tapi dijalani dengan iman. Ini Tuhan aku punya 5 roti, ini Tuhan aku punya 2 ikan. Walaupun kecil, walaupun mungkin tidak berarti, tapi itu jadi berkat luar biasa dan cukup. Ini loh, ini. Bapak Ibu mungkin merasa aku nggak bisa apa-apa, Tuhan aku cuma bisanya begini, nggak apa-apa. Cukup ketika kita setia, ketika kita menerima, lihat pertolongan Tuhan ajaib bagi kehidupan kita. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Jangan dianggap terus kita harus kaya raya dulu, kita harus hebat dulu, baru melayani. Sorry, telat bagi saya. Kenapa? Nanti saya sudah pensiun baru melayani, telat. Iya no. Nyanyi sudah nggak bisa, begitu ya? Suaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu toh? Ya kan? Diajak kemana-mana, aduh dengkul-kulan, sebaik. Dan sebagainya. Bukan berarti terus meremehkan, tidak. Ayo, aku nggak bisa, nggak apa-apa. Ayo melayani bersama-sama. Aku nggak punya kemampuan, nggak apa-apa. Pak, aku nggak punya pendidikan tinggi, nggak apa-apa. Tuhan menerima kok. Tuhan bisa memakai hal-hal yang kecil menjadi luar biasa. Ingat. Jangan kita remehkan kemuliaan Tuhan. Jangan kita remehkan. Hal kecil bisa berdampak besar. Yerusalem kota besar, tetapi tempat kematian Tuhan. Bethlehem kota yang kecil, di situ lahirlah pejuang-pejuang dan orang-orang hebat. Saudara kecil, tidak apa-apa, tapi Tuhan punya luar biasa untuk saudara. Berkat Tuhan ada pada kita semua. Amin. Mari tetap semangat, walaupun kita kecil, walaupun kita tidak berdaya, tidak apa-apa. Ayo melayani, setialah. Karena Tuhan bisa memakai hal-hal kecil menjadi sesuatu yang luar biasa. Kecil tidak berarti disisihkan dan tersisihkan. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan tidak ada permasalahan yang kecil yang Tuhan abaikan. Tuhan peduli. Maka hal-hal kecil itu patutlah untuk kita jalankan. Di rumah, Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal kecil. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak-bapak, hei gitu ya. Bapak-bapak, pagi kadang-kadang dibuatkan minuman nggak sama istri?
Dibuatkan enggak? Oh tidak? Buat sendiri? Oh dibuatkan. Oke. Bapak-bapak, saya mau tanya, bapak-bapak dulu. Ibu-ibu nggak boleh jawab, nggak boleh jawab. Bapak-bapak ngucapin terima kasih enggak sama ibu? Yang ngucapin terima kasih angkat tangan. Enggak ada lah. Ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu, masain buat suami dan anak-anak? Saya mau tanya, ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu, saya mau tanya. Shh, bapak-bapak diam. Tadi tak suruh jawab, enggak mau jawab. Bu, diucapin terima kasih enggak sama bapak? Terlalu. Aku yang kerja. Iya, betul. Apa susahnya sih ngucapin terima kasih? Kan gini, mama sayang, terima kasih ya. Masakanmu enak banget, tuh, kan enak banget, tuh. Loh iya, loh, ibu-ibu itu memasakkan dengan cinta, amin. Ibu, ini bapak-bapak nggak usah jawab. Lu dengan cinta loh. Dikasih berapapun sama suami cukup enggak? Loh hebatnya ibu-ibu itu loh. Iya loh. Ya kan, untuk bayar listrik, bayar sekolah anak, bayar bensin, bayar apalagi PBB dan sebagainya cukup. Mbah piye carane? Lah kan? Hebatnya emak-emak itu. Mengapa bapak-bapak tidak mengucap syukur? Terima kasih, Ma. Loh kan hal kecil toh? Bisa berdampak besar. Saya mau tanya bapak-bapak. Bapak-bapak, ketika jenengan ngaturi arto dahar kepada ibu, Bu, ini rezekiku bulan ini. Terimalah dengan segenap hati. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu diem. Diem. Saya mau tanya, ibu ngucapin terima kasih enggak? Enggak juga, Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, saya mau matur begini. Walaupun non sewu, walaupun itu mungkin kecil, tapi itu keringat suamimu. Ia berjuang untukmu, amin. Maka ucapin terima kasih. Coba kalau ucapin terima kasih, besok semangat kerja lagi. Coba kalau baru ngasih, kok sidik Pak? Wah. Mesti nanti di luar kerja kesel-kesel ya dipaido. Wah sembarang-barang disalahke. Aku wis susah payah, adus keringet. Nah, saudara, marilah hal-hal kecil kita ucapkan terima kasih. Anak-anak, gitu ya, anak-anak. Nggak ada anak-anak di sini. Anak-anak. Nah, oke. Loh, yang sudah dewasa kan masih anak toh? Lah iya kok nggak Ya juga no. Orang tua kita itu senantiasa memberkati, mendoakan. Ya kan? Apakah engkau pernah mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu? Siapa yang pernah angkat tangan? Oh, ra ono meneh. Ayo deh. Loh, mumpung Natalan, Bu, terima kasih. Ngasih hadiah Natal enggak sama orang tua? Bu, Mbah. Habis gini nagih ya ke anaknya ya. Loh iya loh, walaupun kecil, mari kita lakukan itu. Karena hal yang kecil bisa berdampak besar. Kita diminta untuk ke Yerusalem. Apa melihat karya besar Allah? Walaupun dalam bentuk bayi, dalam palungan, tetapi dia nanti menjadi orang besar, penyelamat manusia. Maka sukacita daripada Allah itu senantiasa diberikan. Saudaraku, mari kita belajar setia dalam perkara kecil. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua adalah kabar keselamatan harus diberitakan. Natal
itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal baru, baju baru, sepatu baru. Amin. Amin. Yang penting itu hati yang Amin. Yang dipersiapkan apa kalau mau Natalan? Yang suka live. Yang dipersiapkan apa? Bajunya. Seragam baru. Tuhan Yesus. Apa salah? Enggak. Tapi saya mau matur sebagai hamba Tuhan. Yang penting itu hati yang baru. Nek ono rezeki ora apa-apa. Nek ora ono ya wis nrimo. Kan gitu toh. Baju tahun-tahun lalu kan enggak masalah toh. Saya loh bajunya tiap ya ini ganti-ganti ya. Langge toh. Loh ini baju cap ratu loh Bapak Ibu. Ratuku gitu ya. Loh iya. Ini baju tahbisan saya. Saya matur sama istri saya, nanti kalau saya berpulang ke pangkuan Bapa di sorga, saya mau pakai ini. Loh iya. Ketika ini diberikan kepada saya, nanti ini saya akan bawa sampai mati. Saya mau pakai ini, jelek biarin. Bulek ben. Rapopo, tapi saya bangga. Ketika saya dikepiake pakai ini. Karena juga bukan duit gereja. Diparingi. Loh iya loh, bukan jemaat, orang lain. Saya menangis itu Bapak Saudaraku. Hal kecil, Pak Pendeta, saya hanya bisa, Mas, dulu vikaris ya. Ini saya cuma bisa mempersembahkan ini. Ukur saja. Saya nangis itu, hal kecil. Gak ada yang memperhatikan. Saya mau tahbisan itu, ya orang sing gagas. Ya aku golek-golek dewe. Ya ora apa-apa toh. Nyatanya ya bisa sampai sekarang. Sedeng. Gitu toh. Enggak pernah ganti toga saya. Saya enggak minta majelis dulu ya. Enggak minta majelis. Enggak. Satu saja sampai saya dipanggil Tuhan. Cukup. Saudaraku, hal kecil. Yang penting adalah apa? Mari kita memuliakan Kristus yang lahir. Amin. Yesus lahir ke dunia, memberikan ampunan, memberi maaf. Ayo, siapa yang sudah minta maaf kepada istrinya tadi pagi? Oh, enggak ada. Siapa yang sudah minta maaf selama setahun berbuat salah sama suami? Ibu-ibu sudah belum? Belum. Oh sudah, puji Tuhan. Nek belum nanti pulang mari. Hal kecil toh, tapi bisa berdampak besar, pemulihan relasi. Yesus datang memulihkan relasi. Yesus datang menjadikan berkat. Mari kita sebagai orang-orang Kristen menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat Natal. Tuhan memberkati dan menolong kita selalu. Amin. Kita ambil saat teduh. Tuhan tolong kami agar kami senantiasa dapat menghayati Natal di dalam kehidupan kami. Melalui hal-hal kecil kami ingin memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, bahkan mati untuk kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbaharui iman bersama dengan orang beriman di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman melalui pujian Kidung Jemaat 280 bait 1, 2, dan 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur
dipersilakan duduk. Marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Terima kasih atas Natal saat ini. Terima kasih atas kelahiranmu bagi dunia. Lahirlah dalam hati kami, dalam keluarga kami, sehingga kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yang berdoa untuk seluruh jemaatmu, di tengah-tengah sukacita Natal ini yang mungkin ada pergumulan, kami mohon pertolongan Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan. Yang berulang tahun seminggu ke depan kami juga berdoa, biarlah rahmat paduka wonten ing sederek-sederek kawula sedaya. Kami percaya bahwa Allah yang maha tinggi yang melampaui segala akal senantiasa memberkati seluruh jemaat dengan segenap pergumulan masing-masing, yang dekat maupun yang jauh. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, pelayananmu di tempat ini, Tuhan juga sertai majelis gereja, para penatua dan keluarganya, diaken dan keluarganya, pendeta dan keluarga, bersama dengan tim komisi bebadan pembantu majelis gereja yang lain, bersama keluarga mereka masing-masing, Tuhan sertai. Sertai juga bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam penyertaan-Mu. Kami percaya lawatan dan pertolongan Tuhan ajaib adanya. Terima kasih Tuhan, inilah syukur dan syafaat kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke palungannya untuk mempersembahkan korban syukur. Injil Matius 2 ayat 10-11 memberitakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Untuk itu marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan diiringi dengan menyanyikan Pitung Jemaat 119, Hai dunia bergembiralah. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elokkanlah Rajamu penebus. Hai bumi, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya.
Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kita akan hantarkan persembahan ini dalam doa. Maka kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih-Mu yang begitu besar. Kelahiran Kristus adalah anugerah yang terindah, yang tak dapat dibandingkan dengan apapun, sebab Kristus bukan hanya lahir, tetapi Ia telah rela menjadi penebus bagi manusia dari segala ancaman hukuman atas dosa, yaitu maut. Sebagai ucap syukur atas semuanya itu, terimalah Tuhan sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui persembahan ini. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi kelancaran sarana nama-Mu dimuliakan. Dan terimalah persembahan ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah baik datang ke dunia dalam Natal. Mari kita menyiarkan kabar baik ini ke dalam dunia. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala
umat Tuhan, Tuhan berkenan tinggal di antara kita. Maka hiduplah dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara. Kiranya Allah yang tinggal di antara kita menyatakan cinta kasih, pertolongan, dan menguduskan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal.